Saya agak serius untuk menanyakan ini, Mas Anies. Mudah-mudahan Anda tidak terkejut dengan pertanyaan saya. Dari apa yang Anda sampaikan, terkesan ada pemaksaan di sini. Apakah saya boleh menanyakan kepada Anda bahwa Anda berpikir ada invisible hand, ada kekuatan besar yang mendorong kasus ini berjalan? Kita tidak berani berspekulasi tentang siapanya, ya. Tetapi kita menyaksikan ada keanehan-keanehan di sini. Bukan siapa, tapi adakah itu? Kita belum bicara pada siapa. Kalau kita lihat peristiwa yang terjadi ya, Bung Aiman, bila memang ini semua mendasarkan kepada seluruh fakta yang disampaikan di persidangan, mengapa seluruh fakta itu tidak dipertimbangkan ya oleh hakim? Kenapa ya hakim tidak mempertimbangkan itu semua? Seakan-akan dakwaan dan putusan itu seperti sama. Lalu buat apa 23 kali sidang? Sederhana sekali, bukan? Ada kejanggalan. Dan tidak tahu kejanggalan itu terjadi karena apa. Dan saya rasa panelis yang di sana akan bisa memiliki informasi, bukan hanya status data, iya, tapi perspektif terkait proses yang sesungguhnya terjadi di pengadilan-pengadilan. Saya membaca kegelisahan Mas Anies. Termasuk juga pernyataan terakhir Mas Anies waktu di sidang terakhir, ketika Mas Anies menyampaikan, ketika ini didiamkan, ketika penguasa kekuasaan mendiamkan hal-hal seperti ini, maka negara akan runtuh. Bisa dijelaskan, Mas Anies? Ya, karena begini. Jadi, kalau kita perhatikan ya, ketika ada ketidakpastian hukum seperti sekarang, maka bayangkan orang-orang yang akan melakukan investasi di Indonesia. Mereka melihat di mana ada kepastian hukum. Dan Tom Lembong ini barangkali salah satu sedikit kasus, mungkin satu-satunya kasus di mana peristiwa tersangka korupsi diberitakan di media internasional. Bung Eman nanti bisa lihat listnya banyak sekali. Dan berita-beritanya itu justru mempertanyakan dakwaan terhadap Tom Lembong. Ini Indonesia ini bukan negara paling bersih di dunia. Kita punya masalah korupsi. Dan dunia itu kalau dengar ada orang tertangkap korupsi di Indonesia itu bukan barang yang aneh. Tapi ketika Tom Lembong diperiksa, muncul berita begitu banyak mempertanyakan ini. Jadi kita lihat satu internasional. Yang kedua, bagi para kaum profesional yang terlibat dengan kegiatan pemerintah, mereka kan berpikir ulang. Bila terlibat dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, dan kemudian ada konsekuensi keuntungan di pihak lain dan tidak ada niat jahat, lalu akibat ada keuntungan pihak lain dianggap merugikan keuangan negara, dan buat apa berkiprah bersama pemerintah kalau kemudian masalah ini? Yang ketiga, bayangkan best talent kita yang hari ini berada di dunia internasional, yang semua sedang belajar, yang sedang berkarya. Kita semua ingin best brain itu kembali, dan best brain itu terlibat dalam membangun Indonesia. Dan ketika melihat mereka seperti ini, lah, Tom Lembong saja yang orang bisa bekerja di mana saja di seluruh dunia, memilih pulang, memilih bekerja di Indonesia, memilih bekerja untuk pemerintah, untuk rakyat, dan kemudian muncul situasi seperti ini. Pesannya itu pesan yang keliru. Itulah sebabnya penting bagi pemerintah untuk melihat peristiwa ini. Bukan semata-mata soal Tomnya saja, tapi konsekuensi yang terjadi akibat putusan ini itu amat besar dan menyangkut lintas sektor. Belum lagi mereka yang hari ini berada di pemerintahan. Melihat putusan ini, ada begitu banyak kebijakan yang menguntungkan pihak lain, tapi tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat. Maksudnya menguntungkan pihak lain? Seperti kesimpulan kemarin kan, Tom itu dianggap merugikan keuangan negara, atau dianggap melakukan tidak korupsi karena menguntungkan pihak lain, memberikan manfaat pihak lain. Nah, ini bayangkan ada begitu banyak kegiatan di pemerintahan hari ini yang bisa masuk ke dalam delik, ya. Bahkan ini apabila ini dibiarkan, itulah sebab penting bagi pemerintah untuk melihat peristiwa ini
mengkoreksi dan memastikan bahwa hukum berjalan dengan benar, dengan baik, dan saya rasa teman-teman yang memang bidangnya hukum akan bisa memberikan rekomendasi yang tepat terhadap langkah yang harus dikerjakan negara menyaksikan peristiwa yang terjadi hari Jumat kemarin. Terakhir Mas Anies, biasanya orang kalau sahabatnya, jangankan teman ya, sahabat yang lebih dekat saja ketika ia menjadi terdakwa kasus korupsi, maka ramai-ramai meninggalkan. Mas Anies hampir setiap sidang selalu menemani Tom Lembong. Ada alasan khusus di balik itu? Ya, sederhana sebetulnya kalau kita perhatikan soal ini ya, bahwa Tom, saya kenal Tom itu sudah lama. Saya kenal Tom itu bukan seperti baru. Nah, Bung Aiman, dalam hidup ini kita akan selalu ada momen di mana kita harus mengambil pilihan, dan pilihan moral itu diuji. Dan ujian itu biasanya terjadi di masa-masa yang kritis. Jadi bukan pada saat situasi berjalan baik, tapi justru badai ujian itu terjadi ketika tuduhan dilemparkan, stigma ditempelkan. Pada titik-titik seperti itulah kesetiaan, kejujuran diuji. Bukan dengan kata-kata, tetapi diuji dalam tindakan. Dalam situasi tersingkir, dalam situasi dikalahkan, situasi disudutkan. Jadi, seperti saya bilang tadi, saya kenal Tom ini bukan dari cerita, tapi dari perjalanan bersama yang lama. 20 tahun saya kenal dengan Tom. Dan dia orang yang sangat hati-hati dalam ambil keputusan, sangat serius menjaga integritas, dan punya keberanian moral untuk berkata tidak hanya ketika orang banyak setuju, tapi ketika orang tidak setuju pun dia memilih menyampaikan pandangannya. Kita bekerja bersama, kita berpikir bersama, dan saya menyaksikan sendiri bagaimana dia menempatkan kepentingan publik di atas kenyamanan pribadinya. Contohnya? Jadi bayangkan kalau kita bicara tentang kepentingan, beliau memimpin BKPM. Di sisi lain dia adalah pimpinan sebuah perusahaan yang terkait bidang investasi. Tapi lihat apa yang terjadi. Dia bisa memisahkan itu semua. Boleh dicek rekornya. Dia justru menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan dirinya. Dan inilah yang menjadi banyak orang yang menceritakan kepada saya secara langsung pengalaman berinteraksi dengan kepala BKPM yang selalu menempatkan kepentingan negara dan tidak pernah menempatkan institusi yang menjadi miliknya. Jadi ketika situasi seperti ini muncul, mungkin banyak orang yang menjauh. Tapi justru ketika ditempa dengan cobaan berat seperti ini, saya pilih untuk mendampingi. Dan saya percaya di saat seperti itulah seorang sahabat, seorang manusia, seorang warga negara yang pegang nilai keadilan akan terus hadir. Karena keadilan itu bukan hanya soal sistem, tapi juga soal keberanian untuk tetap melihat manusia sebagai manusia, bukan sebagai label. Dan Anda Mas Anies, berdiri bersama Tom, saya tegaskan nih, saya berdiri bersama Tom bukan karena dia tanpa celah ya. Tidak ada manusia yang tanpa celah. Tapi saya berdiri bersamanya karena saya tahu bahwa dalam perkara ini ada ketidakadilan yang diperlakukan pada dirinya. Dan ketika keadilan belum hadir, maka kesetiakawanan bukan kelemahan. Kesetiakawanan adalah keberanian untuk tetap berdiri di sisi yang benar meski dalam kesunyian dan meski dalam kehadiran. Paling terakhir saya ingin tanya kepada Anda pesimis bahwa di sidang-sidang berikutnya, apakah itu banding ataukah kasasi bahkan PK nanti, Tom Lembong bisa bebas karena pasti akan diputus bersalah, atau bisa sebaliknya? Saya optimis bahwa masih banyak orang-orang baik dalam sistem peradilan kita. Dan insya Allah orang-orang baik itu akan menyelamatkan proses yang bermasalah dengan menghadirkan keadilan, membuat putusan yang adil, dan memberikan kepada semua pesan bahwa ambil tanggung jawab adalah sikap yang harus dihormati, dan sikap ini yang harus dilindungi sehingga di kemudian hari semua orang berani ambil tanggung jawab ketika itu untuk kepentingan publik, ketika itu dijalankan dengan cara yang benar. Demikian jawaban saya. Baik, terima kasih Mas Anies Baswedan, sahabat Tom Lembong. Meskipun terdakwa kasus korupsi, tidak serta-merta menjauh
dan juga Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Terima kasih Mas Anies, sehat selalu dan tetap waras tadi seperti yang Mas Anies sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Aiman, sama-sama. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.